2024 jam 9 ada acara diseminasi budaya positif di SD Penaungan 02 Kecamatan Ranyoso, Kabupaten Lumajang. Adapun susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Mohon hadirin berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Penaungan 02. Waktu dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf serta seluruh peserta yang hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka diseminasi pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan fondasi yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan karakter peserta didik. Dengan menciptakan atmosfer yang penuh dengan nilai-nilai positif seperti kejujuran, disiplin, kerjasama, dan penghargaan terhadap sesama, kita tidak hanya membentuk generasi yang cerdas secara akademis, tetapi juga generasi yang berakhlak mulia. Melalui acara ini, saya berharap kita semua, baik itu guru, staf maupun siswa, dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai budaya positif dalam aspek kegiatan di sekolah. Dengan demikian, kita dapat membangun komunitas sekolah yang lebih harmonis dan produktif. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya acara ini. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Penanggungan 2. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang mana dipimpin oleh Bapak Suta. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan nabiyyan hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi masyidah jarakana lakal hamdu min jalan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka sabatan fid wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil amal wa rahmatan Allahumma inna nas'aluka al-baraka wa shukran laka hatta wa hatta min al-barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inna bil iman wa a'inna bil Bismillah inna subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suta. Acara selanjutnya adalah menginjak pada acara inti tentang aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Penaungan 2, yang mana disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasan Asyari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD Negeri Penanggungan 2, hari ini saya akan memaparkan tentang pemahaman saya yang saya peroleh selama menjalani pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Penanggungan 2. Baik, sebelum kita ke materi inti, ini adalah sebuah filosofi dari Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantoro ini adalah seorang pelopor pendidikan di Indonesia yang mengutamakan bahwa sekolah ini sebagai tempat persemaian benih. Kemudian guru itu diumpamakan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Dalam pandangannya, anak-anak ini digambarkan sebagai biji tumbuhan yang memerlukan perhatian, memerlukan perawatan yang tepat, supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ini kalau diibaratkan anak-anak itu adalah biji padi. Kita sebagai guru hanya menuntun tumbuh kembangnya anak. Kita kalau diumpamakan sebagai petani, itu hanya merawat, memberikan pupuk supaya tanaman padi ini bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan setiap anak itu sudah memiliki keunikan sendiri.
memiliki kebutuhan masing-masing, mempunyai potensi masing-masing. Kalau diibaratkan sebagai petani tadi, biji padi yang ditanam tidak akan bisa tumbuh menjadi jagung. Begitu juga dengan anak-anak, kita tidak bisa memaksa murid-murid kita itu untuk menjadi jagung. Kita hanya bisa menuntun sesuai dengan kodratnya, sehingga tugas kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, menuntun tumbuh kembangnya anak di sekolah. Kemudian kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Kaitannya dengan budaya positif, ya. Kalau kita cermati kalimat kata budaya bisa kita artikan sebagai kebiasaan. Positif berarti baik. Sehingga budaya positif ini adalah nilai-nilai dan kebiasaan baik di sekolah yang tentunya berpihak pada murid. Sehingga murid tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana kita mampu menumbuhkan budaya positif ini dalam menuntun tumbuh kembang murid, sehingga nanti diharapkan murid-murid kita itu menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, pada paparan kali ini ada 8 topik yang akan kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Ini yang biasa kita kenal dengan kurikulum merdeka. Kemudian disiplin positif, juga nanti tentang nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian bagaimana untuk membuat keyakinan kelas, dan yang terakhir pendekatan segitiga institusi dalam menangani permasalahan murid di sekolah. Sebenarnya perubahan paradigma belajar itu, perubahan paradigma belajar ini yang biasa kita kenal dengan kurikulum merdeka, yang merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada mengurangi kompetensi dan pengembangan karakter murid sesuai dengan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi dalam paradigma baru ini, tugas kita sebagai guru yaitu bagaimana membangun pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kompetensi masing-masing murid, sehingga mereka mampu atau mempunyai karakter-karakter yang sesuai dengan
profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah beberapa dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi harapannya anak-anak kita, murid-murid kita memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini kaitannya dengan kebiasaan sholat duha, menyampaikan salam ketika bertemu sama guru. Kemudian juga berkebinekaan global, artinya murid kita mempunyai wawasan yang luas, yang bisa menjaga rasa persatuan antar sesama. Kemudian bergotong royong, ini bekerja sama, mempunyai karakter kreatif, ini mampu menciptakan hal yang baru. Kemudian mampu bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Budaya positif erat kaitannya dengan disiplin positif, ya. Dari pengertiannya tadi bahwa budaya adalah kebiasaan atau nilai-nilai kebaikan. Budaya positif berarti mengandung nilai-nilai kebaikan. Nah, disiplin ini sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, ya, yang berarti belajar. Sehingga disiplin ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif adalah penerapan disiplin tanpa imbalan atau penghargaan, tanpa hukuman atau ancaman. Tetapi disiplin positif ini bagaimana mendorong motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri seorang murid. Jadi bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif ini, bukan karena murid itu merasa takut, oh kalau saya tidak disiplin nanti sama bu guru dihukum. Bukan juga karena mereka akan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bukan saya datang tepat waktu pasti nanti Pak Guru senang, pasti nanti saya dapat nilai yang bagus. Jadi bukan itu motivasinya. Jadi bagaimana nanti kita mampu menemukan disiplin positif ini dalam diri murid, itu yang berasal dari motivasi internal murid yang mereka yakini atas dasar nilai-nilai kebaikan. Jadi harapannya disiplin positif ini muncul dari dalam diri murid. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang disepakati secara bersama oleh semua orang tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, atau latar belakang seseorang.
Sehingga nilai-nilai ini berfungsi sebagai paling besar yang mengayomi sikap dan perilaku kita, serta menjadi fondasi bagi tindakan kita ke depan. Nilai-nilai kebajikan universal ini diantaranya kejujuran. Kita semua pasti sepakat bahwa nilai-nilai kejujuran ini harus mampu diterapkan oleh semua orang tanpa memandang agama. Semua agama pasti setuju bahwa kejujuran ini baik. Semua ras menganggap kejujuran itu baik itu orang Jawa, orang Madura, orang Indonesia, orang luar, pasti sepakat bahwa kejujuran itu baik. Kemudian kepedulian, toleransi, bagaimana kita menghargai sesama, tanggung jawab, kemudian juga kerjasama. Dan nilai-nilai ini nilai-nilai yang disepakati oleh semua orang terlepas dari agama mereka. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk melangkah, bagi kita untuk bertindak atas dasar nilai-nilai ini. Dan nilai-nilai ini yang harus kita tanamkan kepada anak murid kita, anak didik kita, sehingga motivasi yang muncul dari diri mereka atas dasar nilai-nilai yang mereka yakini itu baik. Nilai-nilai kejujuran, peduli, toleransi, tanggung jawab, kerjasama, itu beberapa di antaranya. Kemudian sebenarnya apa yang mendasari perilaku manusia? Nah, ini ada pertanyaan pemantik istilahnya. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda Pernahkah Anda melakukan sesuatu hanya karena untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Atau pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, atau bahkan untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira yang menjadi alasan seseorang untuk melakukan sesuatu? Nah, dalam motivasi perilaku manusia itu digolongkan menjadi 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Misalnya, saya datang tepat waktu karena tidak enak sama kepala sekolah, seumpama. Nah, berarti motivasi kita datang tepat waktu adalah motivasi eksternal, karena tidak enak, ketidaknyamanan, sungkan. Aku tak tahu awal sungkan pikir, seumpama itu. Nah, motivasi ini, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ini adalah motivasi yang paling rendah nilainya, karena motivasi ini berasal dari luar, bukan atas kesadaran diri kita. Kemudian yang kedua, yaitu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
oh saya mau datang tepat waktu supaya nanti dipuji oleh kepala sekolah atau murid misalnya. Anak-anak, siapa yang datang tepat waktu akan Bu Guru kasih permen, umpama. Jadi ini membentuk motivasi murid kita itu berdasarkan imbalan atau penghargaan. Anak-anak yang datang lebih awal, Bu Guru, Pak Guru kasih bintang. Sehingga ketika videonya apa itu kemudian selanjutnya adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini adalah motivasi yang paling tinggi nilainya, dan inilah yang diharapkan mampu kita tumbuhkan dalam diri anak-anak, sehingga mereka dalam berperilaku, dalam bertindak atas dasar nilai-nilai yang anak-anak percaya. Kejujuran, kerjasama, tanggung jawab. Jadi kalau tadi karena imbalan, ketika guru tersebut misalnya berhalangan hadir, tidak masuk karena ada kepentingan, sehingga yang menggantikan guru lain. Nah ini anak-anak bisa beranggapan, oh tidak ada Pak Hasan, saya masuk agak telat, oh tidak ada yang mau ngasih permen, atau mungkin karena mereka takut dihukum, oh tidak ada yang mau hukum. Tapi kalau mereka berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya, tanggung jawab, tepat waktu, menghargai diri sendiri, siapapun gurunya, dia akan datang tepat waktu. Karena murid seperti ini sudah memiliki motivasi dalam dirinya yang mereka yakini dan mereka percaya dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, ini ada pertanyaan refleksi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, ini ya. Bapak Ibu guru datang tepat waktu, kira-kira apa yang memotivasi tindakan tersebut? Apa karena tidak enak sama bapak sekolah? Apa karena ingin mendapatkan pujian, penghargaan? Kemudian apakah Anda tepat waktu? Nah ini karena tidak ingin ditegur sama atasan, kemudian sehingga nanti akan mendapatkan surat peringatan. Nah inilah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau Anda ingin mendapatkan pujian. Ini loh, dijonto Pak Sultan paling rajin, setiap hari datang paling awal, sehingga Pak Sultan memiliki motivasi datang lebih awal karena ingin dipuji, seumpama.
lain dengan motivasi yang muncul dari dalam diri yang mendasari berdasarkan nilai-nilai yang Pak Sultan percaya bahwa saya sebagai guru harus bisa menghargai diri sendiri, juga menghargai orang lain. Dalam hal ini menghargai sesama guru, menghargai atasan. Dan nilai-nilai ini yang mendasari perilaku Pak Sultan ini muncul dari dalam dirinya. Itulah yang ingin kita tanamkan ke murid-murid. Kemudian atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, ingin menjadi teladan bagi murid, sehingga nanti akan dicontoh oleh murid-murid merupakan nilai-nilai untuk menghargai diri sendiri, juga menghargai orang lain. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda selama ini? Tuh ya, ini bisa kita refleksikan. Iya, saya ke sekolah tepat waktu karena tidak enak sama kepala sekolah. Nah, motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik ini bisa kita buang ya. Kita harus menjadi teladan bagi murid-murid kita, sehingga perilaku tindakan kita sebagai guru itu berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini, sehingga nanti akan dicontoh oleh murid-murid kita di kelas. Kemudian lanjutan, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, ya, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu guru bisa menjawab ini sesuai keyakinan masing-masing. Sebenarnya apa yang memotivasi? Bila di sekolah tidak ada aturan, artinya tidak ada aturan yang mengharuskan guru harus datang tepat waktu. Siapapun yang terlambat tidak ada teguran. Kepala sekolah tidak akan menegur. Kemudian jika Anda datang tepat waktu, tidak ada pujian bagi Anda. Ini apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya. Jika jawaban panjenengan sesuai dengan yang panjenengan alami. Nah, silakan Bapak Ibu, ini pertanyaan ini dijawab ya, sesuai dengan diri panjenengan masing-masing. Sebetulnya apa yang memotivasi panjenengan dalam bertindak, baik itu tepat waktu ataupun terlambat? Apa yang mendasari? Apakah panjenengan kalau tidak ada hukuman, tidak ada pujian, apakah akan tetap datang tepat waktu? Dan kenapa? Jelaskan nanti alasannya. Untuk Bapak itu, siapa yang mau berbagi dengan saya di depan? Silakan.
Jadi, monggo Bu Karoma bisa ke depan. Ya, saya akan coba menjawab pertanyaan refleksi dari Bapak Hasan. Saya akan tetap datang tepat waktu, Pak. Meskipun tidak ada teguran atau apapun, saya akan tetap datang tepat waktu karena saya menghargai waktu dan menghargai orang lain, sehingga bisa dicontoh oleh murid-murid saya di sekolah, bisa menjadi disiplin. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Karoma. Bu Karoma tetap akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-muridnya, meskipun tidak ada aturan yang haruskan guru datang tepat waktu, tidak ada teguran bagi guru yang terlambat, juga tidak ada ujian karena tepat waktu. Karena yang mendasari perilaku Bu Karoma barusan, karena beliau ingin menghargai waktu, beliau ingin menjadi teladan yang baik untuk murid-muridnya. Nah, ini terima kasih Bu Karoma. Selanjutnya, menurut Anda, ya, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini mendasari perilaku murid panjenengan di kelas? Apakah murid itu melakukan kebaikan karena ingin dipuji? Apakah murid datang tepat waktu karena takut sama Bu Guru, Pak Guru? Apakah murid datang tepat waktu karena mereka meyakini nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai itu menjadi baik bagi dirinya dan juga orang lain? Nah, ini silakan dijawab lagi Bapak Ibu. Kalau panjenengan lihat murid panjenengan di kelas selama ini, sebenarnya apa yang mendasari perilaku murid-murid panjenengan di kelas? Dari ketiga jenis motivasi tadi, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, atau karena mereka meyakini nilai-nilai kebajikan. Ini silakan dijawab. Kemudian nanti saya minta satu lagi untuk bergabung di depan. Kemudian jika sudah, strategi apa yang selama ini strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Kemudian bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid tersebut setelah Anda panjenengan menerapkan strateginya? Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan kepada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah Anda? Baik, Bapak Ibu silakan diisi, ya, dijawab pertanyaan ini. Kemudian nanti saya minta salah satu dari panjenengan untuk berbagi dengan saya di depan. Yang pertama, menurut panjenengan, motivasi apa yang mendasari perilaku murid-murid jenengan di kelas? Ya. Kemudian strategi apa yang jenengan terapkan terhadap murid-murid untuk menanamkan disiplin positif dan bagaimana hasilnya? Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan dari strategi itu? Saya ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan tentang tanggung jawab, menghargai waktu, menghargai diri sendiri, misalnya.
Monggo silakan siapa Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya. Silakan. Oh, boleh Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan refleksi motivasi mendasari perilaku murid-murid saya di kelas. Itu kebanyakan anak-anak itu ingin mendapat imbalan dan tidak ingin mendapat teguran, Mbak. Ya, yang saya lihat. Terus untuk strategi yang saya terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid saya adalah saya datang tepat waktu. Datang tepat waktu, Pak. Menjadi contoh. Iya, menjadi contoh untuk murid-murid saya. Dan hasilnya itu anak-anak alhamdulillah langsung menerapkan perilaku yang baik itu, Pak. Yang niru. Untuk nilai-nilai kebajikan yang saya tanamkan pada murid-murid saya di kelas adalah suatu dan bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Hanifah sudah berbagi dengan kita semua. Murid-murid Bu Hanifah ya dalam bertindak ataupun berperilaku selama ini berdasarkan pemantauan murid di kelas itu sepertinya tadi karena mereka ingin mendapatkan imbalan dan karena takut ditegur sama Bu Hanifah, sehingga Bu Hanifah menerapkan strategi dengan cara beliau menjadi contoh dulu bagi murid-muridnya. Jadi Bu Hanifah menjadi baik dulu, memberikan contoh, dan hasilnya anak-anak meniru. Oh, Bu Hanifah datang tepat waktu karena Bu Hanifah meyakini nilai-nilai menghargai waktu, tanggung jawabnya sebagai guru, juga menghargai muridnya, sehingga muridnya meniru apa yang dilakukan dengan meyakini nilai-nilai tersebut. Tapi nilai-nilai kebajikan yang berusaha Bu Hanifah tanamkan kepada murid-muridnya yaitu tanggung jawab dan bagaimana menghargai waktu. Nah, sini ada contoh kasus ya Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia banyak diam atau menggambar buku pelajarannya. Padahal ini pelajaran matematika. Pada saat guru matematikanya yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup karena dia tidak memperhatikan tadi waktu Pak Seno menerangkan. Sehingga ketika ditanya, dia menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Karena saking gugupnya, tiba-tiba ditanya Pak Seno, dari tadi kan asik menggambar. Akhirnya tidak sengaja tasnya jatuh. Sehingga tiba-tiba setelah tidak sengaja menjatuhkan tasnya, Iva ini menjadi gambar. Ya. Saat berupaya untuk menjawab pertanyaan Pak Seno, sehingga seluruh kelas itu menertawakan melihat perilaku Iva yang bicaranya tergagap dan terkejut. Nah, Pak Seno sebagai guru membiarkan mereka atau teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Ini Pak Seno membiarkan dan malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena Iva tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno,
sehingga kelas menjadi semakin gaduh, anak-anak tertawa melihat IFA dihukum atau memegang hidungnya berdiri di depan kelas. Ini ya, ini contoh kasus. Kemudian pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Kalau setuju, mengapa? Kalau tidak setuju, juga mengapa? Ya. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IFA ini merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Ini jawaban nomor 2 bisa kita jawab setelah materi selanjutnya. Kita jawab dulu nomor 1. Ya. Setuju nggak dengan apa yang dilakukan Pak Seno tadi? Yaitu Pak Seno membiarkan IFA yang tergagap-gagap menjawab pertanyaan Pak Seno malah ditertawakan, dan hal ini dibiarkan sama Pak Seno. Malah Pak Seno menghukum IFA. Hari kita kamu ke depan, silakan berdiri sambil menunjuk hidungmu. Nah, ini sebagai kelas menjadi gaduh, teman-teman yang menertawakan, sehingga IFA ini malu luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu apakah setuju dengan tindakan Pak Seno? Nah, ini saya mengundang lagi Bapak Ibu guru untuk menyampaikan pendapatnya. Setuju nggak dengan Pak Seno? Kalau setuju kan maksudnya setuju. Benar yang dilakukan Pak Seno. Ya, ya kapok Pak. Silakan, saya ingin saya langsung aja. Saya ingin mengundang Pak Sultan. Kira-kira gimana pendapatnya Pak Sultan terkait kasus ini Pak? Ini Pak Seno membiarkan IFA ditertawakan, kemudian dihukum di depan kelas. Panjenengan setuju nggak dengan Pak Seno? Dengan apa yang dilakukan Pak Seno? Ya, monggo saya minta Pak Sultan untuk ke depan. Terima kasih. Menurut saya tindakan Pak Seno itu saya sangat tidak setuju, karena kemungkinan besar si IFA tidak akan cedera dengan apa itu selalu membenci. Ya. Nah, maka dari itu tindakan Pak Seno itu menurut saya sebenarnya bagaimana IFA itu seharusnya supaya lebih menghargai dan lebih bermanfaat bagi semua teman-temannya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Sultan. Ya. Jadi beliau tidak setuju dengan Pak Seno. Ternyata Pak Sultan tidak setuju. Kenapa? Karena itu bisa membuat IFA membenci Pak Seno. Awas Seno. Sehingga menimbulkan perasaan atau bahkan menimbulkan perasaan tidak percaya diri kepada IFA. Jadi kepada Pak Seno, IFA tidak betul ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan yang nomor 2, kita pelajari dulu ini. Nah, di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman adalah tindakan yang tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba. Ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, karena dia itu tadi terjadi secara tiba-tiba, tidak terencana. Kemudian bentuknya berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi ini lebih terencana dan disepakati bersama. Misalnya anak-anak, siapa yang datang terlambat, maka nanti waktu istirahat harus mengejar ketertinggalan materi. Jadi murid itu paham, jika dia melanggar maka dia harus menanggung konsekuensi bahwa waktu istirahatnya berkurang. Kalau hukuman ini terjadi secara tiba-tiba,
Tidak ada sebelumnya kesepakatan dengan murid, tiba-tiba dihukum. Ini bisa berupa fisik ataupun psikis. Kemudian dalam menerapkan konsekuensi ini, murid tetap merasa tidak nyaman atas konsekuensi dari tindakan yang diperbuat. Kemudian ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Restitusi adalah proses kolaborasi antara guru dengan murid untuk mencari solusi dari masalah yang ditimbulkan. Nah, kaitannya dengan penjelasan mengenai hukuman dan konsekuensi, kita bisa menjawab pertanyaan yang nomor 2. Apa yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva adalah apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi kita sepakat bahwa yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva adalah bentuk hukuman. Ya, karena terjadi secara tiba-tiba, tidak terencana. Kemudian Pak Seno mengukur Iva untuk berdiri di depan kelasnya. Nah, ini ada tulis. Murid diminta untuk push up selama 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini konsekuensi ataukah hukuman? Hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi. Coba kita belajar. Nah, ini tentang karena apa ya? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya, sebelumnya berarti tidak ada kesepakatan antara sekolah dengan murid. Ada yang menggunakan masker. Sini push up 15 kali menggunakan hukuman fisik. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Dia membersihkan tumpahan air di meja. Ada sengaja tersenggol. Ini merupakan hukuman atau hukuman atau konsekuensi. Hukuman ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Konsekuensi jawabannya adalah konsekuensi dari tindakan dia. Kemudian lanjut restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini ciri-ciri seorang guru melakukan restitusi, melakukan proses untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Ini ciri-cirinya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Tadi tidak ada hukuman. Karena kamu salah maka kamu gini. Jadi ini bukan restitusi, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menangani masalah murid. Misalnya, contoh, ya, ada murid kita bertengkar, pakai sehingga kancing bajunya lepas, kening tajud, ya. Kemudian seorang guru bisa melakukan restitusi, yaitu belajar dari kesalahan. Coba kamu
ya. Tapi yang bertengkar itu bagaimana, misalnya ini muridnya namanya Adi sama Hendra. Yang Hendra tadi gandengnya lepas karena ditarik sama Adi. Coba kamu perhatikan apa yang terjadi pada Hendra. Gandengnya lepas sama, ya. Terus kalau seperti itu, bagaimana perasaan Hendra? Dia sedih karena kancing-kancingnya lepas. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan kamu dengan Hendra? Saya akan meminta maaf, mungkin gitu ya jawabannya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat dalam diri. Bagaimana jika hal ini terjadi padamu, pada Adi? Jadi saya juga akan sedih dan mungkin takut sama ibu di rumah. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, karena setiap perilaku atau tindakan seseorang itu bisa jadi karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Kenapa kok Adi ini sampai kasar? Karena mungkin Adi tidak mendapatkan kasih sayang di rumah dari orang tua, ya, sehingga tingkah lakunya menjadi kasar. Kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik. Jadi bukan, ayo kamu berdua sekarang lari keliling lapangan dan juga bertengkar. Itu bukan cara yang baik. Nah, sekarang dari hukuman, konsekuensi dan restitusi, kita pahami, belajar bahwa penghargaan juga bisa menghukum murid. Istilahnya dihukum oleh penghargaan. Menurut pendapat Alfikon ini adalah seorang penulis dari Amerika yang konsentrasinya adalah selalu menentang pendidikan tradisional, pendidikan yang tidak humanis. Beliau mengatakan saat kita berulang menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, bahwa mereka tidak akan memilih untuk melakukannya, sehingga saya perlu untuk menjadikan hadiah. Jadi anggaplah ketika kita ingin memberikan hadiah kepada murid, ingin memberikan agar mereka mempelajari sesuatu yang baru, itu sebenarnya kita menganggap murid itu tidak akan mampu melakukannya tanpa kita beri hadiah, sehingga kita beri iming-iming. Kemudian penghargaan bisa menghukum, atau penghargaan ini motivasi dari yang diharapkan adalah munculnya motivasi dari dalam diri, sehingga perilaku murid kita itu tidak berdasarkan penghargaan yang diberikan. Kemudian ini adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Murid yang kebutuhannya terpenuhi, maka dia akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebaliknya, jika kebutuhannya tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan emosi negatif. Ini bisa sedih, marah, bahkan bisa tindakannya itu tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang merupakan respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kaitannya dengan rumah, makan, pakaian. Ini yang dibutuhkan manusia. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima di
anggota kelompoknya, disayangi teman-temannya, diterima kehadirannya. Kemudian penguasaan, bagaimana murid ingin tampil, diakui di depan. Kemudian kebebasan, ini juga kebutuhan dasar. Bagaimana perilaku mereka itu tidak dikendalikan. Kemudian juga kesenangan. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka anak murid kita akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Lanjut. Di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, yang itu William Blazer dan Brian Dawson. Berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum tadi. Ini kaitannya dengan Pak Seno. Posisi kontrol kita sebagai guru menghadapi masalah murid. Ada yang sebagai penghukum. Ini biasanya menggunakan nada suara yang keras, menghardik. Kamu salah. Bagaimanapun juga kamu salah. Jadi ini dihukum dengan psikis. Ada dihukum dengan silakan karena kamu terlambat, silakan lari lapangan sebanyak 5 kali. Kemudian yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Ini suaranya cenderung pelan, tapi membuat anak tidak nyaman karena merasa bersalah. Ayolah, masa tak kasih yang sama bu guru, nanti bu guru dimarahi sama kepala sekolah. Ya, suaranya pelan, tapi tetap membuat tidak nyaman murid, merasa bersalah, merasa dirinya gagal. Ya, kemudian sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman ini bahasanya yang bahasa teman. Iya, ada dampak positifnya, ini akrab dengan murid baik. Ya, tapi dampak negatifnya murid tersebut akan merasa nyaman hanya dengan guru itu karena sudah seperti teman. Ketika diganggu oleh guru lagi, dia tidak akan nyaman juga, perilakunya beda. Kemudian posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau ini yaitu guru selalu memperhatikan tingkah laku murid berdasarkan konsekuensi yang sudah dibuat. Ya. Jadi apapun tindakan murid berdasarkan konsekuensinya, ini tetap membuat murid merasa kurang nyaman. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini yang melakukan pendekatan namanya tadi restitusi, mengajak dialog murid. Ayo apa? Kenapa kamu bertindak seperti ini? Apa yang mau kamu lakukan ke depannya? Keyakinan nilai-nilai apa yang sudah kamu yakini? Ayo kita bagaimana caranya untuk memperbaiki ini? Itu ya. Posisi pembuat naskah waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi. Kapan sih aku tidak terlambat? Selamat pagi Bu. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali aku menjadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti ngareng. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan coba lagi kalau kamu
membuat rasa bersalah. Berbicara dengan nada tenang. Baik, setelah menonton video barusan kita bisa lebih memahami posisi kontrol apa yang harus kita terapkan terhadap murid-murid kita di sekolah. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan? Kenapa kok keyakinan? Ya, ini adalah pertanyaan pemantik. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan daripada untuk mengikuti aturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara? Kenapa kira-kira? Karena supaya aman, supaya selamat. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Demi kesehatan, ya. Keyakinan kelas ya seharusnya bersifat lebih abstrak, tidak rinci. Kalau peraturan ini dilarang berbicara saat guru menerangkan, itu peraturan. Ya. Jadi kalau keyakinan kelas, apa yang kalimat positifnya, yaitu apa? Mendengarkan guru atau menghargai guru, sehingga keyakinannya adalah saling menghargai. Jadi tidak rinci. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini dan disepakati, kejujuran, tanggung jawab, menghargai, banyak. Senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, ya, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Saling menghormati, saling menghargai, tepat waktu, jujur. Kemudian sesuatu keyakinan kelas seharusnya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini lewat kegiatan surah pendapat. Tanyakan sama murid-muridnya di kelas, apa yang mereka inginkan di kelas itu. Oh, saya ingin kelas kita bersih lah. Ya, ini buat keyakinan apa? Menjaga kebersihan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tahap, nah ini adalah tahap membuat keyakinan kelas, memberikan kesempatan kepada siswa, mencatat semua masukan. Setelah memberi kesempatan, ayo anak-anak, kalian pengennya apa di kelas ini? Bagaimana? Mau dicatat, kemudian kita susun sesuai prosedur dengan mengubah kalimat negatif menjadi positif. Nah, contoh tadi dilarang berbicara saat guru, itu kan negatif. Berbicara saat guru menerangkan, diubah menjadi kalimat positif. Saling menghargai siapa yang berbicara di depan atau menghargai guru. Meninjau kembali data yang sudah dicatat, meninjau ulang, dan setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya. Kalau perlu dikasih tanda tangan. Dan keyakinan yang sudah jadi ditempel di dalam kelas masing-masing. Nah, ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Suatu proses dialog dalam membantu murid memperbaiki masalahnya sendiri. Ada 3 tahap dalam pendekatan segitiga restitusi ini dalam menangani permasalahan murid, dan ini harus urut. Ya, pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya. Dalam menstabilkan identitas ini, sisi yang merupakan bagian dasar yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena merupakan menjadi orang yang sukses. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, itu manusiawi. Pak Guru juga pernah berbuat salah. Ya, kita bisa menyelesaikan dengan baik. Ya, Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas murid, emosinya, barulah kita memvalidasi tindakan murid tersebut, ya, yaitu menyatakan guru berbicara bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam institusi harus memahami alasannya. Apa alasannya? Kenapa kamu kok terlambat? Alasannya apa? Oh, saya tadi buru-buru Pak, bangun berangkat ke sekolah buru-buru. Kemudian kenapa kok bisa terburu-buru? Ya karena sudah kesiangan, saya bangun kesiangan. Apa yang membuat kamu? Nah ini ada dialog antara guru dengan murid. Jadi tidak langsung anak dihukum atau dibuat merasa bersalah. Jadi yang ada proses dialog. Setelah tadi menstabilkan identitasnya, sekarang divalidasi tindakannya itu bahwa itu salah, tapi bisa diperbaiki di waktu tertentu. Itu kita perlu validasi kebutuhannya. Kenapa sih kamu bilang? Karena tadi malam saya begadang sehingga kesiangan dan terburu-buru ke sekolah. Padahal kamu bisa melakukan, nah ini kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan. Kamu boleh, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Dan yang ketiga yaitu menanyakan tentang keyakinan. Ini setelah langkah menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah dilakukan, langkah terakhir yaitu menanyakan tentang keyakinan. Ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Pak, kita harus datang tepat waktu. Nah itu kamu tahu. Ya. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa sih? Kok bisa melakukan tindakan seperti ini? Nah ini adalah video penerapan segitiga restitusi. Validasi tindakan mendesak. Ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi. Kalau mau kandai, ada juga keyakinannya. Masa aku dikatain konflik? Ya aku marah lah. Aku balik ke TIK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyinggung Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah. Masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir
Mau apa selanjutnya? Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sudah kita simak penerapan segitiga restitusi dalam menerapkan segitiga ini ada 3 langkah yang harus kita lalui, yaitu yang pertama menstabilkan dulu emosinya, identitas anak stabilkan dulu supaya lebih tenang, baru kita validasi bahwa tindakannya memang salah. Ya. Kemudian yang terakhir menanyakan tentang keyakinan yang sudah disepakati. Sudah ada keyakinannya, kok keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Jadi seperti itu. Demikian presentasi tentang budaya positif di sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hasan telah memaparkan acara inti dari acara diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya acaranya adalah acara penutup yang ditunggu-tunggu sama Bapak Ibu ya. Baiklah, pada hari ini Rabu tanggal 12 Juni 2024 jam 12 pas kita akan tutup acara diseminasi budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak. Anak-anak tahu enggak tentang keyakinan kelas? Enggak ya? Belum pernah dengar? Belum. Kalau peraturan kelas pernah dengar apa? Belum? Pernah ya. Misalnya saya kasih contoh, peraturan yang ada di kelas kita apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian apa? Tidak boleh terlambat masuk ke sekolah, masuk kelas. Ya, apalagi tidak boleh menyakiti temannya. Oke. Jadi itu adalah peraturan. Sekarang mau kita ubah. Karena peraturan yang buat Pak Guru. Ya, anak-anak tidak tahu, tidak pernah ikut membuat peraturan. Sekarang kita ubah menjadi keyakinan. Apa itu keyakinan? Yaitu aturan-aturan yang berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Itu ya. Jadi misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan kan negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Apa? Membuang sampah pada tempat sampah. Ya. Baru kita ubah menjadi sebuah keyakinan, yaitu menjaga kebersihan. Sekarang tujuannya dibuat sebuah keyakinan kelas agar anak-anak belajar di kelas itu dengan nyaman. Oke? Sebelum kita buat keyakinan, kira-kira anak-anak kepingin kelas yang seperti apa? Nah, ya coba sekarang Silvi, kepingin kelasnya seperti apa? Bersih. Kepingin kelas yang selalu bersih ya. Oke, siapa lagi? Rizky, kepingin kelas yang seperti apa Rizky? Nyaman. Yang nyaman. Oke, bersih, nyaman. Nyaman artinya
warga kelasnya rukun ya, nyaman, tempatnya bersih sama seperti yang disampaikan oleh Selvi. Nah, sekarang di sini Pak Guru punya kertas, ini post-it namanya ya. Ini saya bagikan nanti satu-satu. Silahkan ya kalian menulis di sini keyakinan kelas yang kalian inginkan, kondisi kelas yang diinginkan itu yang seperti apa, tulis di sini ya. Silvi tadi, Silvi saling menghormati. Oke, bisa ya diterapkan di kelas, bisa ya? Bisa. Yang keras suaranya, bisa ya? Ya. Terus ini dari Malik. Malik ingin menjaga kebersihan, bagus. Kemudian Siti ini ingin tepat waktu, bagus. Terus ini punya Rizky ya, Rizky ingin kelas yang penuh dengan tanggung jawab. Oke. Kemudian ini punya Zaim, menjaga kebersihan. Nah ini sama dengan punya Malik. Jadi kita punya 4 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jadi ada saling menghormati, menjaga kebersihan, tepat waktu, dan tanggung jawab. Ya, itu adalah keyakinan kelas kita. Nanti ini akan Pak Guru buatkan poster ya, lalu ditempel di kelas dan dilaksanakan oleh semua warga kelas. Jelas ya? Jelas? Oke, kalau gitu terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi membuat keyakinan kelas.